Kalau untuk menghindari virus itu sendiri, penyebaran virus terutama karena saya punya anak masih kecil, ya pasti dari vitamin dan obat-obatan saya kasih buat dia untuk jaga daya tahan tubuh, terus menjaga kesehatan tubuh juga. Antisipasinya jelas menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan pribadi, kesehatan keluarga. Saya kira termasuk kesehatan diri sendiri. Antisipasi baik berada di tempat keramaian atau berada di perumahan. Saya kira antisipasi perorangan ya. Kalau untuk virus kita tidak tahu dari mana datangnya. Yang penting di lingkungan kita yang kotor ataupun apa itu virusnya banyak. Terutama mungkin untuk kondisi pancaroba hari ini, virus influenza, virus MERS dan sebagainya. Salah satu yang harus kita jaga dari keluarga kita adalah meningkatkan kebersihan dan kesehatannya dijaga. Virus itu kan penyakit ya. Karena penyakit berarti ada sumbernya. Sumber itu bisa dari lingkungan, bisa dari faktor-faktor lain. Kesehatan menjadi penting karena biasanya orang yang kesehatannya baik biasanya bisa melawan virus-virus yang menyerang pada dirinya. Ya, selamat malam pemirsa, senang sekali saya Ula Kamal bisa kembali menjumpai Anda di acara Kata Dokter versi hari Minggu. Sayangnya malam hari ini Dokter Boyke absen lagi. Kemarin sih saya cek masih di Palu, tapi kayaknya hari ini juga nggak bisa mengejar dan live bersama saya di sini. Tapi Dokter Boyke kirim salam buat Anda semua, walaupun dia kangen sama saya karena udah lama nggak berantem sama saya pastinya ya. Dan tadi kita mendengarkan Vox Pop mengenai bagaimana sih solusi mengenai penyakit karena infeksi virus. Sebagian sudah memberikan jawaban yang lumayan benar sebetulnya. Salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin Anda masih ingat ya, belum lama ini ada virus MERS, tiba-tiba tambah baru nih virusnya. Kemudian juga yang barangkali tidak akan selesai adalah perang kita melawan demam berdarah. Masuk musim pancaroba, masuk musim nyamuk, dan kita sudah harus hati-hati dengan penyakit demam berdarah. Nah pemirsa, seperti biasanya akan saya buka dengan Superfood Info. Kali ini Superfood Info kita adalah bawang putih atau yang namanya genus Allium. Bawang putih adalah petarung andal bagi jenis bakteri yang disebut H. pylori yang menyebabkan borok atau kanker di perut. Bawang putih juga memiliki banyak mineral dan vitamin penting seperti potasium, vitamin A dan vitamin C, juga selenium. Ia juga memiliki belerang, kalsium, mangan, tembaga, vitamin B1 dan juga besi. Menggabungkan bawang putih dalam makanan Anda setiap hari memberi manfaat yang besar bagi tubuh. Bahkan mengkonsumsi bawang putih 15-20 menit sebelum makan terbukti ampuh mengaktifkan bahan kimia anti kanker. Bisa dipercaya karena kata siapa? Kata dokter tentunya. Teringatku di masa lalu, bercanda di taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita berjaya, cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Oh mesranya bila kita berdua, bagai maligai cinta yang tumbuh di muka dunia. Honey and the Bee, cuman atu masalahnya ya Lan ya. Apa kabar Lan? Sehat? Puji Tuhan, daya sehat. tahan tubuh bagus? Oh enggak, kemarin saya habis sakit. Langsung dia curhat nih. Kamu udah nggak dokter Adika di sini ya, makanya langsung curhat ya. Daya tahan tubuh juga, soalnya dokternya bilang, aku ke dokter soalnya ini bengkak kiri kanan. Dia bilang katanya infeksi atau virus gitu, aku lupa. Jadi dikasih antibiotik sama obat radang.
Dia aja nggak ngerti infeksi bakteri. Oke, kalau gitu saya tanya pertanyaan pertama saya itu kok ya. Pemirsa, bagus banget memang apa yang Lani sebutkan tadi. Ceritanya Lani itu pas banget karena kebetulan saya sudah hadir dua tamu saya. Yang pertama adalah Dr. Adhika P. Dharma dari Sintesa Health yang nanti akan bercerita panjang lebar mengenai infeksi virus pastinya. Dan di sebelah saya juga ada Ayu Ayunda. Apa kabar, Yu? Baik. Ya. Kamu nggak kena dalam keadaan sehat kan sekarang? Alhamdulillah sehat. Nah, nanti saya tanya-tanya ya ke Dr. Adhika dulu. Pas banget kan? Dia udah sakit aja dia nggak tahu loh, Dok. Dia kena virus apa pokoknya begitu aja dikasih obat selesai. Dia percaya banget sama antibiotik ya. Gimana ceritanya? Nggak mungkin tuh ceritanya ya, udah pasti. Kita bedakan dulu barangkali infeksi virus dan infeksi bakteri supaya masyarakat. Oke. Jadi ini di lingkungan kita seringkali kurang paham tentang apa itu perbedaan antara virus dan bakteri karena itu suatu hal yang berbeda ya. Jadi virus ini sama dengan bakteri suatu mikroorganisme ya, jadi makhluk kecil. Tapi kalau dari ukurannya itu virus jauh lebih kecil dibanding bakteri. Ya, itu dari ukuran, dari size-nya. Lalu kedua, dari bagaimana dia hidupnya ya. Kalau bakteri dia bisa hidup, bisa berkembang biak. Sedangkan virus membutuhkan tubuh atau membutuhkan hewan atau membutuhkan hostnya ya, inangnya, membutuhkan inangnya untuk dia bisa berkembang biak. Oleh karena itu biasanya kalau misalnya kayak demam berdarah kan dia butuh nyamuk Aedes aegypti-nya untuk berkembang biak gitu ya. Lalu ketiga, misalnya untuk terapinya ya, kalau bakteri selalu dikasih antibiotik. Ya. Lalu kalau virus tidak pakai antibiotik. Nah, virus bisa membunuh dirinya sendiri. Ataupun seringkali virus juga tidak bisa membunuh diri sendiri dan tetap dalam keadaan tidak aktif di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Jadi bisa aja nih dia diem aja tapi nggak bisa ngapa-ngapain kalau daya tahan tubuhnya bagus gitu ya. Oke, tapi yang pasti kalau Lani tadi ceritanya pakai antibiotik, dia pasti bukan virus dong. Iya, karena tidak ada urusannya antara virus dengan antibiotik. Ini biar masyarakat mengerti. Jadi kalau flu-flu dikit nggak bisa tuh ceritanya sama antibiotik kan? Karena kalau flu itu larinya ke arah virus. Iya, benar sekali. Oke, saya pindah ke Ayu dulu. Ayu, pernah demam berdarah katanya ya? Demam berdarah, iya sih Dok, pernah. Kayaknya itu kan dari nyamuk gitu kan isinya. Terus cek ke dokter katanya emang demam berdarah gitu. Terus kamu dikasih apa? Dikasih obat untuk penyembuhan demam berdarahnya kayak gitu Dok. Kamu nanya nggak? Pasti sama nih modelnya. Nanya nggak nanya, pokoknya dikasih obat diminum aja, pokoknya ikutin gitu ya. Iya, soalnya nggak. Untungnya nggak kayak saya bawel ya, aja ya. Iya, cuman pas check up ke dokter itu nggak nanya ini obat apa Dok, nggak sempet kayak gitu juga sih. Cuman disaranin sama dokter untuk minum obat ini secara teratur aja biar cepat sembuh dan ada pencegahan demam berdarahnya juga. Oh oke, ya, baik. Saya ke Dr. Adhika lagi. Kita udah bedakan antara infeksi virus sama infeksi bakteri. Iya. Terus kalau yang paling sering virus di Indonesia tuh apa sih penyakitnya? Walaupun ada MERS juga ya sekarang jadi banyak banget nih memang. Karena kita nih sebenarnya negara-negara yang subur, termasuk subur virusnya juga. Karena tropis ya, kita tropis jadi banyak sekali mikroorganisme atau organisme yang lain yang hidup berdampingan dengan kita. Nah, yang paling sering, tadi kalau seasonal ya kayak demam berdarah. Ya. Udah pasti deh paling obat. Tapi kalau aja gitu kalau sepanjang tahun influenza. Oh iya, itu kecapean juga bisa, hujan jadi banyak. Ada hepatitis, ada yang kalau anak-anak campak, cacar air, itu juga banyak sekali ya. Nah, yang baru-baru ada HIV/AIDS dan yang paling terbaru adalah MERS ya, udah mulai masuk ya. Iya. Jadi intinya di sini kalau bicara mengenai virus ini penyakitnya banyak sekali. Banyak sekali. Sebetulnya si virus itu hidup bersama kita berdampingan. Iya. Ceritanya adalah dia baru punya bikin masalah buat kita kalau daya tahan tubuh kita kan rendah. Iya. Kalau sebetulnya dia ada sama kita, daya tahan tubuh kita bagus, kita nggak kena kan Dok? Iya. Sebenarnya kita punya sistem mekanisme pertahanan tubuh yang sangat baik sekali ya. Selama memang kita dalam keadaan sehat sehat walafiat ya, itu biasanya kita punya mekanisme untuk melawan virus tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi memang ada beberapa virus yang memang antibodi kita belum mengenal virus tersebut, sehingga walaupun dia tetap masuk gitu ya, karena antibodi kita nggak mengenal dia tetap kayak misalnya kayak HIV gitu ya, walaupun kita belum bisa melawan langsung. Tapi kalau masuknya sendiri kan bisa dengan berbagai cara kan? Iya, masuknya sendiri dengan berbagai cara. Salah satunya tadi? Misalnya kalau yang lewat udara, ya misalnya ke influenza, yang baru ini MERS, ya flu burung, ya. Lalu kalau lewat makanan, lewat
hubungan seksual, hubungan seksual atau lewat darah itu kayak hepatitis, HIV. Lewat pencernaan bisa kayak hepatitis A atau hepatitis E, itu lewat pencernaan. Oke, jadi pada dasarnya nih pemirsa, masuknya juga bisa dengan segala banyak cara, tapi intinya pertama kali adalah bahwa daya tahan tubuh lagi. Penting sekali. Daya tahan tubuh jadi pegangan kita kalau bicara mengenai infeksi virus. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Anda boleh bertanya juga pemirsa. 5155111 di sini di Kata Siapa Kata Dokter tentunya. Langsung kan buat Dokter Radika kan, saya talangin makasihnya ya. Pemirsa, kita balik lagi di acara Kata Dokter dan malam hari ini kita membahas mengenai solusi untuk penyakit yang disebabkan karena virus. Saya punya dua tamu, yang pertama Dokter Radika yang akan panjang lebar cerita kepada kita mengenai solusinya apa nanti, dan kemudian penyakit virus itu kita akan kupas terlebih dahulu. Dan di sebelah kiri saya ada Ayu Ayunda. Tapi tadi Ayu belum aku tanya loh Yu, sekarang kegiatannya apa Yu? Untuk kegiatan sekarang sih masih sibuk syuting FTV. Terus lebih enak ya kalau FTV ya, cepet habisnya ya. Terus barusan Dok itu baru beres photoshoot di Kota Tua kayak gitu. Oh, itu untuk apa photoshootnya? Photoshootnya untuk kayak majalah-majalah gitu sih. Itu dari busana gitu biasa kayak. Cocok sih sama badannya, kelihatan buat gantungan baju kan kayaknya ya. S doang sih muat pasti ya. Ya sama lah kayak Lani 11-12 extra S ya. Untung mereka nggak ada. Aduh, kalau nggak kan pasti udah jadi bulan-bulanan dikatainnya nggak sih? Dokter Radika, kita balik lagi dong ke si infeksi virus ini. Tadi yang udah sebutkan banyak. Yang seru kan si hepatitis. Dia itu kan masuknya macam-macam kan jadinya tadi kan. Diulang lagi dong Dok. Jadi hepatitis ini adalah suatu proses peradangan di lever atau hati, ya. Nah itu bisa macam-macam, bisa karena alkohol, karena infeksi virus dan yang lain-lain. Tapi yang kita bicarakan tentang infeksi virus. Dia karena infeksi virus, virusnya pun ada macam-macam dari virus strain A, B, C, D dan E. Ya, jadi virus hepatitis ini, penyakit hepatitisnya ada hepatitis A, B, C dan D dan E sesuai dengan nama virusnya. Ya, jadi kalau yang penularannya itu lewat makanan, itu adalah virus A dan E. B, C dan D itu lewat darah. Lewat apa? Jadi bisa transfusi. Ini yang A ini pernah lah tahun atau 2 tahun belakangan pernah ada kan yang satu sekolah semua kena gitu kalau nggak salah ya. Jadi karena makanan yang terkontaminasi sama virusnya ya, semua masuk jadilah. Tapi ini sembuh sempurna ya? Sembuh sempurna, itu paling umum ya. Kalau misalnya kita sering kali keluhan mata kuning, badan lemes ya, itu paling umum, paling banyak adalah hepatitis A. Nanti kurang lebih sekitar 30 hari sembuh sendiri biasanya. Iya, tapi kalau yang B, C, terusnya yang ada non A, non B begitu kan ceritanya ya, itu gimana tuh? Nah, kalau yang B, C dan D ini ya, tadi lewat darah, lewat transfusi, lewat hubungan seksual ya, donor gitu ya. Jadi itu lebih hubungannya yang berhubungan dengan kontak darah. Nah, ini kalau yang B dan C ini, B lebih bisa sembuh dibanding yang C. Ya, jadi B lebih bisa. Jadi dari sekitar 100% ya, itu sekitar 70 sampai 70% itu ya penderita hepatitis B bisa sembuh sendiri. Mana yang lebih gampang menular, si B atau si C? Sama aja ya, karena ini hubungannya dengan kontak darah. Iya. Dan bisa juga kan orangnya bawa-bawa virus, dianya nggak sakit, nggak kelihatan. Iya, itu tapi dia bisa dia bisa menularkan. Bisa menularkan. Jadi yang tadi virus dalam suatu saat itu dia dalam keadaan tidak aktif. Diem aja di badan kita. Tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Dia nggak menimbulkan gejala di tubuh kita, dibawa sama kita kemana-mana gitu ya, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Kenapa nggak bisa dimatikan tapi si virus dalam tubuh kita? Memang sampai saat ini belum ada antivirus spesifik yang bisa membunuh hepatitis C atau khusus nih si virus ini nggak bisa. Jadi dia bisa diem aja gitu ngumpet. Yang saat ini yang bisa ini adalah membuat mereka tidak aktif. Selama dia tidak aktif, dia tetap menularkan tapi? Tetap menularkan. Nah, ceritanya jadi nggak seru. Itu kan kalau bicara mengenai hubungan suami istri, punya istrinya kena, suaminya bisa kena dong dengan sendirinya ya. Banyak sekali. Dan kalau sama-sama nggak kelihatan sakit, lebih repot lagi barangkali. Kalau komplikasinya apa nih? Kalau dari hepatitis B dan hepatitis C kurang lebih sama komplikasinya. Kalau nggak dia jadi sembuh, ya. Lalu kalau dia nggak sembuh akan jadi sirosis atau terjadi cancer. Jadi hepatoma ya. Jadi pilihannya nggak ada yang enak nih pada dasarnya. Tapi kalau gejala semua sama ya. Gejala kurang lebih sama. Mata kuning, lemes, mual, muntah, sering muntah. Tapi akhirnya lama-lama nanti perut semakin lama semakin buncit ya, ke arah gejala sirosis ya. Baik. Jadi pemirsa nih ceritanya di ujung jalan sana sih komplikasinya udah nggak ada yang asik deh. Tapi dan kembali kalau hepatitis juga berhubungan sama daya tahan tubuh tetap ya.
tetap daya tahan tubuh penting sekali. Karena tadi dikatakan walaupun virusnya ada, kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia diam, nggak bisa bikin apa-apa. Oke, Ayu mau ada yang tanya kan? Iya boleh dok. Kalau untuk virus HIV tuh, itu tentang virus HIV tuh lebih dalamnya tuh kayak gimana sih? Oke, jadi virus HIV ini virus yang ditularkan, human immunodeficiency virus. Jadi dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita, ya. Jadi kekebalan tubuh yang tadinya diharuskan untuk melawan virus dihabiskan sama dia, gitu ya, sama si virus HIV ini. Nah, dalam perjalanan penyakitnya biasanya setelah pertama kali dia tertular lewat hubungan seksual atau penggunaan jarum suntik bersama atau transfusi atau donor darah, ya, dia biasa menimbulkan gejala ringan, ya, misalnya kayak diare, kayak misalnya demam. Jadi orang nggak bakal kerasa nih ya, nggak kerasa, belum tahu ya. Itu sekitar 2-6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ya biasanya udah nggak ada gejala lagi nih. 6 bulan sampai ke 10 tahun biasanya kita masuk ke fase tanpa gejala. Jadi orang sehat, ya, tapi tetap menularkan. Jadi kalau dia dites HIV-nya positif sebetulnya, tapi nggak ada gejala. Biar tahu dicek gitu. Tapi nggak ada gejala, ya, tapi tetap menularkan, tetap bahaya. Nah, setelah 10 tahun biasanya dia udah mulai drop sistem imunnya, virus HIV-nya semakin banyak, ya, karena dia kan berkembang biak terus, ya. Nah, itu biasa masuk ke fase dari HIV ke AIDS, di mana udah mulai masuk penyakit-penyakit infeksi lain, ya, selain dari infeksi HIV tersebut. Karena yang diserang itu daya tahan tubuh kita, jadi segala macam penyakit yang kayaknya ringan-ringan jadi bermasalah gitu. Yang tadi influenza atau diare yang biasanya kita orang sehat biasa-biasa aja 2-3 hari sembuh, tapi kalau ini jadi berkepanjang sampai mungkin diare sampai berbulan-bulan. Gitu. Nah pemirsa, kita mesti break dulu pemirsa ya, walaupun saya masih mau menanyakan lebih jauh mengenai infeksi virus yang lain yang sehari-hari kita temukan. Anda juga boleh bertanya langsung saja di 5155111 di sini di Kata Siapa Kata Dokter. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku. Masih membahas mengenai solusi untuk penyakit karena infeksi virus. Sayangnya kita bicara mengenai penyakit yang tidak semerdu suaranya Lani. Dan saya mau pindah ke infeksi virus yang lain pemirsa, yang juga banyak ditemukan, yaitu penyakit yang namanya herpes. Pasti udah sering dengar. Dokter Adi kan mesti cerita sama kita. Ini herpes, ada yang namanya herpes zoster, ada yang herpes kelamin kan. Tapi orang suka terbalik-balik nih, dan kayaknya juga ribet banget ya. Tapi yang pasti dua-duanya nggak enak. Bisa diceritakan ya. Jadi ini sangat beda sekali, ya. Jadi namanya herpes zoster, yang satu lagi herpes simplex atau herpes kelamin. Herpes zoster ini disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster. Jadi misalnya waktu masa kecil kita pernah terkena cacar air, ya, itu kan oleh infeksi varicella zoster namanya, ya. Pada saat sudah dewasa dia reaktivasi kembali. Tadi virus tidur, nggak aktif di dalam tubuh. Pada saat dewasa, waktu sistem imun kita kebetulan turun, dia bangun, tapi jadinya jadi herpes zoster, yang kalau kita sebut sebenarnya cacar ular. Ya, jadi kayak luka-luka sundutan, gitu ya, sundutan rokok, tapi mengumpul. Nah, itu biasanya mengenai garis saraf. Nah, itu rasa sakitnya luar biasa. Itu ya sampai bahkan kalau walaupun sudah hilang di badannya, kelainan kulitnya itu, tapi rasa sakitnya bisa tetap sampai bulanan. Gitu dan ini sampai tersentuh juga bisa teriak-teriak rasanya. Karena dia menyerang di saraf, dan biasanya dia juga virusnya itu juga tidurnya di saraf. Begitu juga dengan herpes kelamin, ya. Tapi yang zoster ini dia kiri-kiri kanan-kanan ya? Iya. Dia nggak nyebrang biasanya ya, Nah, herpes kelamin itu disebabkan oleh virus herpes simplex virus. Nah, ini ceritanya beda ya. Jadi herpes simplex virus. Jadi ada yang mengena ke kelamin, ada juga yang oral. Misalnya kalau karena cara penularannya lewat hubungan seksual, ya. Nah, itu jadi gejalanya juga sama, ya. Gejalanya kayak luka-luka sundutan rokok, tapi kalau tadi di badan, ini lebih cenderung kalau nggak di kelamin di mulut, di daerah wajah, di daerah mulut ya. Jadi kayak sariawan, tapi ini beda gitu ya, lukanya lebih jelas. Nah, itu juga memang belum bisa disembuhkan sampai sekarang, herpes simplex. Tapi dia bisa turun naik, ya, maksudnya gini, kadang-kadang kayaknya sembuh gitu ya, tapi nanti keluar lagi. Tergantung sistem imun. Gitu. Ya, pada saat sistem imun kita tinggi, ya, itu virus bisa ditekan menjadi tidak aktif. Tapi pada saat kita lagi drop, dia akan aktif kembali. Ya, tubuh lagi turun, lagi kecapean, banyak kerjaan, nggak tidur-tidur, keluar itu lagi. Biasa keluar lagi tuh. Makanya kalau kita udah
tertular herpes kelamin atau herpes simplex memang agak sulit ya untuk sembuh. Untuk menyatakan sembuh begitu ya. Oh, belum ada obatnya Belum gitu ya. Kalau obat untuk meredakan aja. Oh, meredakan. Nah, obat untuk meredakan tapi nggak menghilangkan virusnya, dan virus itu masih tetap bisa punya kemampuan untuk menular. Menularkan kepada orang lain. Kepada orang lain. Ini sangat menular kan? Sangat Baik menular. yang zoster maupun yang simplex. Tapi zoster lebih mudah menular pastinya ya. Iya, karena kan dia biasanya kalau nggak lewat cairannya, lewat batuk pilek gitu kan. Karena nggak semua melakukan hubungan seksual. Kalau yang kelamin kan pakai hubungan seksual. Dia hanya khusus-khusus aja itu biasanya. Tapi ini juga keluhannya banyak. Kalau di tempat praktek juga yang kena banyak ya dokter Adika ya. Ya sebenarnya juga udah kenyang nih dapetin pasiennya ya yang herpes ya. Pasti pernah dengar juga kali cacar ular orang ngomongnya gitu. Ular ya. Yang kalau kata orang itu misalnya kalau ini nyambung jadi satu kita mati gitu. Oh gitu, pernah denger nggak sih? Serem ya. Itu sahabat jangan nanya loh sama saya, dok ini kalau sampai nyambung saya meninggal ya dok. Padahal enggak ya, enggak seperti itu ya. Kamu mau, Ayu mau nanya apa lagi? Ini selain virus herpes ya. Pasti dia dengar yang lainnya. Iya, ada virus herpes. Terus yang baru ini loh dok, MERS ya. Nah itu tuh virus kok ini bisa ya. langsung ada virus MERS itu dari mana gitu dok asalnya? Jadi MERS ini sebenarnya dari golongan keluarga virusnya ya. Virusnya dari coronavirus. Nah dari coronavirus dia menyerang biasanya di sistem pernafasan. Kalau nggak salah yang pertama kali itu ada di Arab Saudi. Iya. Ya, di Arab. Seorang kakek-kakek dia ada virus pertama kali ya, dia terserang, nggak lama kemudian dia meninggal. Begitu akhirnya diperiksa paru-parunya ternyata dia mengandung suatu jenis virus yang baru yang belum pernah diketahui orang-orang. Akhirnya begitu dinamakan virus coronavirus itu ya, MERS-CoV ya. Nah, CoV-nya coronavirusnya ya, MERS-CoV karena tadi Middle East Respiratory Syndrome. Nah itu gejalanya kurang lebih hampir sama kayak flu burung, kayak SARS ya, dia mengena ke infeksi pernafasan dan biasanya kalau nggak cepat-cepat ditangani, cepat sekali dia merusak sistem pernafasan, sesak napas dan berakhir dengan kematian biasanya. Dan kalau yang ini sampai ada masalah dengan gagal ginjal juga ya? Iya. Nah ini didampingi dengan gagal ginjal juga biasa seringkali. Nah mungkin kalau saya boleh sedikit ngasih saran untuk, karena kan kita kan banyak nih ya orang-orang Indonesia yang udah niat mau ke umroh kan naik haji gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk preventifnya ya dari Jakarta itu sebaiknya sudah meningkatkan sistem imun. Ya jadi sistem imun dari Jakarta itu udah sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sehingga daya tahan tubuh gitu ya. Sehingga pada waktu berpergian ke sana sistem imun kita optimal. Lalu kedua, bagaimana pada saat di sana yang nggak kalah penting adalah usahakan hindari kontak dengan binatang-binatang apapun, walaupun pertama itu adalah onta sama kelelawar. Ya kan, yang menyebabkan, yang menularkan. Tapi ya kita nggak pernah tahu lah. Kalau udah pindah juga ke tempat lain kan. Kita nggak pernah tahu. Karena ilmunya kita belum tahu juga ya kalau yang baru ya. Usahakan hindari kontak dengan binatang-binatang selama di sana. Nah kalau ada kita bawa ini masker boleh dibawa masker. Lalu usahakan cuci tangan terus menerus ya, habis makan, habis minum ya, habis kontak dengan orang cuci tangan, karena kita nggak pernah tahu menular. Sama nggak boleh pegang-pegang ini ya hidung, tapi kan kita mana bisa sih, kita kan pasti nggak sengaja megang juga kan. Tapi pegang hidung, pegang mulut, pasti kan nggak sadar gitu pasti. Lalu misalnya kalau ada di rombongan atau orang-orang di sana yang ada yang demam, batuk-batuk ya, usahakan kita jangan terlalu dekat sama mereka. Nah itu permasalahan yang saya ingin tanyakan ke semua orang. Gimana caranya kalau kita udah mau sholat di masjid ya, udah sebelah-sebelahan, sebelah kita batuk, kita kan udah satu rakaat, masa kita pakai cara pindah, nggak mungkin kan? Kebayang. Saya kurang tahu. Boleh nggak sih pakai masker kalau sholat? Mestinya sih boleh. Mestinya. Nah, karena kan supaya kita tidak bisa, kalau kita sakit pun kita tidak menularkan orang di sebelah kita kan, harusnya begitu ya. Iya, saya pakai masker gitu ya. Dan apabila kita begitu pulang ke Jakarta, ternyata kita dalam waktu 14 hari mengalami gejala seperti demam, batuk-batuk, sesak napas, segera langsung ke rumah sakit yang ada fasilitas instansi parunya. Ya, supaya walaupun barangkali nanti pasti periksa nggak ke arah sana, tapi tetap, lebih baiklah kita lebih berhati-hati. Itu protapnya sih di dunia itu WHO udah membuat protap ya. Dalam waktu 14 hari, misalnya kalau kita dari bepergian di daerah-daerah yang wabah Timur Tengah ya, wabah MERS, kita sebaiknya segera langsung ke. Nih makin seru nih pemirsa ya, pasti pertanyaannya juga makin banyak. Kalau Anda mau bertanya jangan lupa 5155111 sebentar lagi saya akan memberikan solusinya. Bukan saya sih, Dokter Adika akan memberikan solusinya bagaimana semua penyakit yang disebabkan oleh virus bisa kita selesaikan dengan baik berhubungan dengan daya tahan tubuh kita. Kita balik ke Lani, silakan Lan. We get it almost every night.
It's big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody singing. Langsung lagi kita mulai kata dokter malam hari ini membahas mengenai solusi untuk penyakit yang disebabkan karena infeksi virus. Di tangan saya sudah ada 2 produk. Ini dia yang tadi saya janjikan akan jadi solusi kita berhubungan dengan infeksi karena penyakit virus. Satu adalah Fusit, satu dengan Glizigen. Nah sekarang ya bukan cuma ada satu dokter di sini, Dokter Adhika P. Dharma sudah tahu, sudah saya pegang dari tadi. Di sebelahnya juga ada Dokter David Bok. Ini adalah Direktur Operasional dari Sintesa Health. Dan ini produk ini semua produk dari Sintesa Health. Cuma ada 6 produk Sintesa Health. Iya, jadi memang ini produk terpilih semua. Kita mulai dari Fusit. Oke. Nah, Dokter Adhika nanti akan terangkan mengenai Fusit kan, tapi saya akan bicara juga mengenai Sintesa Health-nya dulu dengan Dokter David ya. Dokter David cerita kepada saya, Dokter David ya. Sintesa Health itu kenapa kemudian keluar 6 produk ini? Sintesa Health itu apa sih? Kita baru dengar barangkali kan. Ya. Jadi Dokter Lula, Sintesa Health itu anak perusahaan dari Sintesa Group yang memasarkan produk-produk kesehatan. Tapi bukan produk kesehatan biasa nih. Kita juga tidak mau disebut suplemen, tapi ini bukan juga obat. Jadi nyebutnya? Kita sebut nanti golongan nutraceutical. Nutraceutical, oke. Dan cosmeceutical tentu saja. Jadi ada 2 itu. Nah, produk-produk ini diimport langsung dari Spanyol. Ini masih langsung ya, dari Spanyol langsung ya? Dari Spanyol, laboratorium katalisis pabriknya. Ya, nah, tadi saya sebutkan bukan produk kesehatan biasa, ya, karena ada 3 kelebihannya. Pertama tadi masuk kategori nutraceutical dan cosmeceutical. Yang kedua, dia diproses melalui teknologi aktivasi molekuler. Aktivasi molekuler, teknologi ini sangat tinggi, canggih dan cuma satu di dunia. Kemudian yang ketiga, ini yang penting sekali, perlulah semua produk-produk dari laboratorium katalisis ini sudah diuji kliniskan. Langsung ke manusia ya kalau uji klinis ya. Jadi kita tahu bahwa semua produk ini mestinya pada waktu dipasarkan harusnya diuji klinis dulu begitu ya. Sehingga kita bisa tahu obatnya efektif atau tidak. Kita mulai dari yang pertama barangkali ya. Kan tadi kan tidak biasa kan ada 3 masalah. Tiga kelebihannya ini yang pertama, kita mulai dari yang nutraceutical. Nutraceutical itu apa jadinya? Ya, kita mungkin bisa tampilkan slide-nya sehingga bisa lebih mudah untuk menjelaskan. Ya, jadi Nutra sendiri dari nutraceutical itu dari 2 kata berarti ya, nutrisi dan pharmaceutical. Kalau kata nutrisi biasa itu ya berarti bisa vitamin, mineral dan lain-lain. Kemudian kalau ceutical itu dari kata pharmaceutical. Yang berhubungan sama obat-obatan tentu ya. Jadi kalau kita combine 2 kata tadi, artinya produk-produk ini berasal atau kandungannya adalah nutrisi. Jadi bisa kombinasi antara vitamin, mineral dan lain-lain, tapi bukan obat dan bukan zat kimia ya. Itu kemudian fungsinya bisa seperti obat. Kita ulang ya. Jadi bahwa sebetulnya isinya nih dari 6 produk ini, salah satunya Fusit ini. Isinya adalah nutrisi, tapi dia bisa berfungsi sebagai obat. Kita teruskan satu aja ya. Satu nutraceutical atau cosmeceutical tadi. Fusit. Nah, nanti kita akan bedakan juga nih Fusit ini sama ini ya. Nanti ya. Kita mulai dengerin yang tidak biasanya dulu barangkali ya. Itu kan baru satu. Yang kedua kan ada yang molekular aktivasi. Ini apa nih? Jadi aktivasi molekul. Jadi kalau mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Iya. Jadi di slide bisa dilihat ya bahwa yang sebelah kiri kita lihat satu proses mana molekul itu mulai diproses. Yang di tengah-tengah itu diproses dengan alat, diberikan electric field namanya ya. Kemudian di sebelah kanannya kita lihat bahwa tampilannya lebih cerah warna-warnanya. Jadi itu menggambarkan bahwa satu molekul kalau dilewatkan ke dalam proses ini, efikasinya tuh jauh-jauh sekali bertambah. Jadi dia lebih kuat dengan sendirinya, lebih poten nih ceritanya. Malah yang kita bicara sekarang kan Fusit ini ya. Begitu diaktifkan lewat itu, antioksidannya bisa 10.000 kali lebih kuat daripada vitamin C. 10.000 kali loh ya. Dari vitamin C. Dari vitamin C? Iya. Antioksidannya Fusit ini ya? Betul. Jadi kan sekarang gini, saya selalu menanyakan ini ke Dokter David. Dokter David, ini kan yang diubah itu adalah molekul dari si obatnya ini, si nutrisinya ini yang berfungsi sebagai obat, ya kan? Jadi kalau kita bicara harus hati-hati karena kita bukan merubah molekul. Karena kalau misalnya lihat vitamin memperkuat. Karena kalau vitamin B misalnya di situ kan ada juga
kalau misalnya herbal itu dirubah, fungsinya berubah gitu ya. Oke. Ini sama Jadi sekali yang tidak ada dirubah, perubahan, tapi tidak dia jadi perubahan lebih kuat. molekul, tapi dia lebih kuat. Tapi yang diubah bukan diubah, yang diperkuat adalah si molekul dari si zat ini kan? Betul. Bukan molekul kita. Bukan. Ini jangan sampai salah nih maksudnya. Betul sekali. Jadi kita makan lebih sedikit, tapi kemudian hasil dan efeknya jauh lebih bagus. besar. Oke. Tuh, jadi ini ceritanya beda nih. Kita dengan kalau kenapa beda sama food suplemen biasa? Ini bedanya salah satunya. Itu tadi. Iya, tadi karena ada aktivasi molekuler tadi. Memperkuat. Karena bisa ini kandungannya bisa dikopi nih, artinya dibuat oleh orang lain juga bisa. Iya. Karena kandungannya orang bisa beli di mana-mana. Iya, bisa aja misalkan vitamin C campur ini, campur ini gitu misalkan. Tapi yang tidak bisa dikopi adalah tadi teknologi aktivasi molekuler tadi. Karena kalau yang ini ceritanya vitamin C-nya sudah diaktifasi molekulnya. Baik. Kemudian yang ketiga tadi klinis. Yang ketiga adalah uji klinis. Nah, ini yang saya rasa masalah kita harus kritis sekali ya, dan teredukasi mengenai pemakaian produk-produk herbal atau suplemen yang lainnya yang klaimnya bermacam-macam begitu ya, bisa menyembuhkan penyakit A sampai Z gitu. Tapi masyarakat kita harus lebih kritis untuk meneliti apakah betul produk-produk tersebut sesuai dengan klaimnya. Pertama ditanyakan dulu apakah sudah diuji klinis atau belum. Itu yang sangat penting. Ini juga barangkali yang kemudian akan menjawab semua pertanyaan yang larinya ke saya, Dr. David. Betul. Saya kebagian menerima pertanyaan aman nggak, betul nggak sih tuh gitu? Aman, karena kita tahu bahwa isinya kan tadi sama nutrisi. vitamin yang biasa kita minum. Tapi formulasi ini yang membuat dia seperti obat tadi, tapi semuanya sama. Iya. Bisa berfungsi sebagai obat, tapi efek samping obat dia nggak ada kan? Iya, betul. Dan si klinis, kalau uji klinis kan berarti menunjukkan bahwa kalau misalkan efeknya harusnya A, ini ke semua orang dapatnya efeknya A kan? Betul. Bukan kemudian cuma berhasil buat 3 orang, yang 10 orang tidak berhasil. Tuh, dokter kan, dokter Andika kan menyebalkan kan kalau yang seperti itu kan? Si A berhasil, tapi dia tidak berhasil. Ini kan dari sekian banyak orang memang sudah berhasil. Ini kita kayaknya mesti pindah ke dokter Andika. Dokter kan mau cerita lebih jauh dong. Oke, Fusit dulu dokter Andika. Gimana ceritanya si Fusit ini? Oke, jadi Fusit ini dia memiliki dari hasil uji klinis ya, dia memiliki manfaat. Pertama, dia sebagai antivirus ya, antivirus alami. Jadi untuk virus apa aja ya, virus hampir semua virus, mulai dari virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah, influenza, herpes, HPV, hepatitis, HIV, flu burung, SARS. Kita tahu flu burung SARS ini basically sama kayak MERS ya, coronavirus. Dia juga bisa mengcover untuk coronavirus, tapi kita belum pernah nyoba di MERS. Karena emang baru itu juga ya. Kita tapi di SARS sama di flu burung ini berhasil. Oh, ini berhasil. Karena di keluarganya coronavirus. Kan dia dia menghilangkan virusnya, dia mematikan virusnya, dia membuat si virusnya lumpuh atau gimana? Ada 2 mekanisme. Pertama ya, virus itu kan dia butuh sel untuk hidup. Dia dicegah untuk masuk. Kalau dia belum terkena, belum terinfeksi. Kalau dia sudah terinfeksi yang di dalam, dia ditahan supaya dia nggak bisa bereplikasi atau berkembang biak. Jadi kalau ditanya, oh kan tadi kata dokter Andika virusnya nggak bisa dimatikan, memang nggak dimatikan, tapi dilumpuhkan. Dia tidak bisa kemudian berkembang biak. Oke, saya cut dulu sampai situ. Kamu pengen nanya kan ya? Bentar ya Yu ya, saya aja belum selesai Yu, nanti ya Yu ya. Setelah pertanyaan saya panjang, selesai baru kamu ya Yu ya. Pemirsa Anda juga boleh bertanya 5151511 itu mengenai Fusit atau nanti Glizigen sebentar lagi, tetap di Kata Dokter. Oh, thinking about our young years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before. Bicara mengenai solusi untuk semua penyakit yang berhubungan dengan infeksi virus. Ada Dr. Andika Dharma, ada Dr. David Pok di sana. Dr. Andika mesti meneruskan karena belum selesai tadi. Cerita mengenai Fusit, jadi manfaatnya apa? Tadi manfaat pertama adalah sebagai antivirus, yang kedua untuk meningkatkan sistem imun. Ya, meningkatkan sistem imun ini buat siapa aja nih? Ya, buat orang-orang yang memang kebetulan punya sistem imunnya rendah, kayak anak-anak atau lansia, atau orang-orang yang sehat yang memang butuh sistem imunnya tetap fit gitu ya. Nih Ayu nih kita undang karena dia juga mau umroh ceritanya. Boleh nanya ya Ayu, nggak masalah. Oke, kita kalau hitung-hitungannya gimana nih? Karena kita misalnya nggak sakit kan sebetulnya. Kita minumnya Fusit gimana? Nah, kalau misalnya kita hanya untuk meningkatkan sistem imun, kita pakai dosisnya dosis preventif. Ya, dosis preventif itu kita pakai ya Senin sampai Jumat 1 saset per hari. Ya, Sabtu Minggu kita off. Ya, sehingga Senin sampai Jumat, pemakaian Senin sampai Jumat itu kita anggap bahwa dia itu sistem imunnya udah optimal,
sehingga bisa mengcover di Sabtu Minggu. Nanti Senin sampai Jumatnya lagi diminum lagi gitu. Nah, jadi kalau kamu mau berangkat bulan depan, dari sekarang kamu minum juga nggak masalah. Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi tetap aja 5 hari minum, 2 hari libur gitu. Iya, 5 hari minum, 2 hari libur. Iya, kalau tadi kan lebih gampang Senin sampai Jumat gitu maksudnya ya, kayak orang kerja. Jadi kalau uji klinisnya gimana kalau Viusit? Ya, kalau uji klinis, nah kebetulan si Viusit ini uji klinisnya udah dilakukan di lebih dari 20 negara dan melibatkan lebih dari 2000 pasien ya. Mungkin kalau kita bisa lihat di slide ya, hasil uji klinis di hepatitis B. Nah, kita lihat hepatitis B loh ya. Ini kita tahu hepatitis B salah satu yang sulit disembuhkan ya. Sekali nah, ini dari di Uzbekistan ya, dari 40 pasien yang HBsAg atau hepatitis B-nya positif ya. Setelah dikasih Viusit selama 1 bulan dengan dosis terapi, hasilnya adalah 35 menjadi sembuh atau negatif hepatitis B-nya ya. Yang sisa 5 masih tetap positif. Nah, ini dari hasil uji klinis. Lalu untuk pasien HIV, uji klinis selanjutnya ya, mungkin di slide berikutnya. Nah, kita lihat bahwa di pasien HIV ya, di uji klinisnya kita tahu bahwa dia melawan, nah ini gambarnya ya. Ini kita lihat before dan afternya ya, anak yang terkena HIV dari orang tuanya dalam waktu 15 hari perbaikan gizinya sangat udah baik sekali ya, secara nutrisi dan yang lain-lainnya. Lalu jumlah virusnya di grafik yang atas itu juga drop turun terus. Sistem imunnya juga dijaga stabil ya, tetap di atas baseline. Dan itu cuma minum 15 hari ya sebetulnya. Iya, untuk terjadi perubahan quality of life-nya. Tapi itu kan dalam keadaan sakit, maksudnya kita minumnya udah beda dong. Kalau tadi kan kalau Ayu karena mau berangkat preventif ambilnya kan. Kalau dosis terapi 3 kali 1 saset biasanya. 3 kali 1 saset. Ini yang saya pegang nih yang oral. Yang untuk anak-anak itu yang Oh, zero. ini yang buat anak-anak. Harusnya yang itu sebetulnya ya. Kamu kan penasaran sama glizigen kan? Oh iya. Ini ada juga ya glizigen. Nah, glizigen tuh apa tuh? Jadi glizigen ini Viusit versi untuk kulit dan kelaminnya. Isinya sama dengan Viusit. Oh, herpes dong jadinya. Jadi untuk pasien-pasien yang herpes atau pasien-pasien kutil kelamin gitu ya, cacar air atau cacar ular yang tadi kita sebutin, nah itu bisa pakai glizigen ya. Mungkin kita bisa lihat apa namanya gambarnya ya. Untuk pasien di slide berikutnya. Iya. Ini untuk jadi ini kalau glizigen bentuknya spray. Untuk pemakaian luar ya. Jadi untuk slide glizigen berikutnya ya. Kita belum lihat slide-nya tapi kalau jadi kalau misalnya kalau kita terkena cacar ular ya. Nah, seperti ini ibu-ibu ini ya, dia terkena herpes di dahi, kebetulan herpes zoster yang cacar ular. Kita tahu itu sakit sekali. Jadi reaksi peradangan dan reaksi rasa nyerinya itu mulai mereda sejak dimulai dari hari pertama. Dan itu tuntas dalam waktu 7 hari. Jadi kita semprotkan juga sakitnya hilang nih? Ya, dia ada efek analgesiknya juga, efek anti nyerinya juga. Nah, yang tidak kalah penting adalah mereka kan ini kan kekambuhan. Penyakit-penyakit herpes genital itu kan kekambuhannya sering. Gitu ya. Nah, pada saat kelainan di kulitnya itu setelah dikasih dengan glizigen itu hilang, kita perlu Viusit untuk yang di dalamnya. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Kita bisa nggak sih pakai dua-duanya misalkan? Bisa. Anggaplah gitu orangnya nih herpes ya, begitunya. Herpes zoster aja deh anggapnya, tapi kan sakit. Saya jadi semprot kulitnya ini, glizigen. Terus itu untuk kelainan di kulitnya, tapi kan yang di dalamnya infeksi virus yang masih ada masih aktif di dalam saraf atau di dalam darah, itu bisa dinetralisir dengan Viusit. Jadi memang ada uji klinisnya untuk kombinasi antara Viusit. Ceritanya gimana? Saya kalau ini aja sama ini ya masuk akal sih. Kalau SARS ini kan pasti. Kalau ini aja pasti kulit tetap rasa nyeri barangkali. Walaupun pasti ada perbaikan. Karena kan ini sediaan spray ya, ini kan nggak bisa menyerap sampai ke terlalu dalam. Dia kan hanya untuk di permukaan di kulit aja. Sedangkan kalau Viusit bisa melewat darah dan bisa menyebar kemana-mana aja tempat-tempat virus itu berada. Tapi bicara mengenai kulitnya sendiri, ini juga kan kalau apalagi kalau perempuan kan kita kan kalau sampai di dahi itu kan kelihatan kan sebetulnya. Dia kan kulitnya yang paling penting pada dasarnya kalau ini lebih ke arah sana. Kalau ini lebih jauh adalah dari dalam. Duplikasi si virusnya. Supaya virusnya nggak aktif. Nah, kita kalau misalkan sampai kan kita sudah berapa kali ketemu kan yang kita bahas ada diasulin, ada yang lain. Banyak yang tanya sama saya lagi, kalau misalkan kita mau tanya lebih jauh, gimana dokter Adika? Jadi kalau untuk, mungkin Pak David bisa itu ya. Jadi bisa langsung telepon, kemudian juga kan ada web itu ya, bisa juga masuk ke web dulu, citizenhealth.co.id. Nah di situ nanti ada nomor telepon juga yang untuk bisa dikontak, bisa konsultasi gratis dulu dengan Dr. Adika. Oh, Dr. Adika yang jawab teleponnya ya. Nanti konsultasi dulu, kemudian produk mana yang cocok, itu tinggal dikirim produknya. Tapi kita di beberapa daerah juga sudah mulai ada advisor kita. Nah itu apa tuh advisor? Advisor itu adalah perpanjangan tangan daripada distribusi kita. Karena kita tidak distribusi, memang ada beberapa optik tapi tidak banyak.
Tapi kita mau supaya sama advisor semacam agen ya. Tapi kita sebut advisor karena dia harus memberikan advice seperti yang kita lakukan. Dia mesti mengerti nih produknya ya. Ini sama apa misalkan yang dibutuhkan tuh apa. Dengan sendirinya dia mesti mengerti ilmu penyakitnya juga nih sedikit lah banyak ya. Tapi pada dasarnya kita akan bisa tanya, termasuk barangkali teman-teman banyak yang menanyakan karena minggu kemarin kita ngomonginnya diasulin ya. Bukan diabetes masalahnya. Mereka tuh triglyceridnya tinggi. Nah, itu yang dikejar-kejar dari kemarin. Gimana ceritanya? Dan saya cuma bilang lebih baik telepon langsung untuk bertanya. Jadi minumnya berapa banyak pun pasti kan puas kita dengarnya kan. Dokter Adikanya juga cerita. Tadi hotline-nya dong, hotline-nya disebutkan lagi. Iya, hotline-nya adalah 52 03 kali 15 mudah ya. Iya, saya udah nanya sama dokter Adika karena saya capek jawabin orang-orang 52 00 15 gitu ya. Gampang padahal tapi kalau lupa pas lagi dibutuhkan. Jadi kamu kalau mau tanya, kalau kamu mau minum Fusit karena berangkatnya kan masih Juni kan, pertengahan Juni kan, ya kan umroh kan. Kalau itu bisa diminum dari sekarang nggak sih dok? Sebetulnya bisa ya, nggak masalah. Dan hitungannya selalu kalau memang karena dalam keadaan nggak masalah, nggak ada sakitnya 5-2 hari kosong. Ini yang nanya masalahnya majelis taklim yang mau umroh, ternyata kamu barengan jangan-jangan ya. Jadi dari kemarin tuh udah dititip-titip, jangan lupa ya ditanyain, jangan lupa ditanyain. Oke. Terus setelah itu masih mesti minum nggak katanya? Ya nggak perlu sih, tergantung ya saya bilang ya. Kebutuhan sih. Kalau misalnya kalau sebaiknya setelah pulang dari umroh kita kan masih ada waktu 14 hari itu. Ya kan 14 hari itu protap dari WHO untuk menjaga supaya dia nggak terkena infeksi. Kita harap dengan penggunaan Fusit ini tetap paling enggak 14 hari masih diminum terus. Kalau satu kotak ini ya sebenarnya kita minum buat berapa lama? 1 bulan. Kalau untuk meningkatkan sistem imun untuk 1 bulan. Tuh, kamu udah ngambil yang ini aja mulai dari sekarang minumnya. Kamu berangkat minggu kedua Juni nggak masalah jadinya, udah tercover. Ya, pemirsa kalau Anda masih mau bertanya, saya masih punya satu segmen lagi nanti. Silakan 5155111 di sini di Kata Dokter. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, far away and dreaming. I'd spend my life in this sweet surrender. Ya, pemirsa, kembali di Kata Dokter versi hari Minggu membahas mengenai solusi untuk semua penyakit yang disebabkan karena infeksi virus. Saya masih barengan Dokter Adika, kemudian ada Dokter David di sana. Saya sih mau tanya sama Dokter Adika sama Dokter David dulu. Nah, ayo saya simpen dulu yuk. Sambil mikirin Fusit dulu aja yuk, ke yang mau umroh mikirin di Fusit dulu. Oke, saya ingin tanya tips dong supaya kemudian orang-orang nggak kena penyakit yang karena infeksi virus berhubungan dengan daya tahan tubuh. Apa tipsnya yang paling penting barangkali? Mungkin Dokter Adika itu bisa menjawab. Kalau dari saya yang paling penting adalah dia meningkatkan sistem imun tubuh ya. Meningkatkan sistem imun tubuh ada berbagai macam cara ya, mulai dengan pola hidup sehat, olahraga, jangan stres ya, istirahat yang cukup, lalu juga pola makan yang benar, itu penting sekali. Dan kalau memang itu dirasakan udah dijalankan tapi masih kurang ya, itu kita perlu suatu tambahan dari luar ya. Itu entah apapun produknya ya untuk meningkatkan sistem imun. Sudah sehat dong produknya gimana sih Dokter Adika? Gimana? Saya kan nggak berjualan. Oh, saya jualan kalau gitu ya. Baiklah. Jadi ya, intinya daya tahan tubuh kalau kita usahakan masih belum sampai di ujung sana, coba tambahkan kemudian makanan tambahan yang kemudian berguna untuk tubuh kita ya. Karena semua infeksi virus larinya daya tahan tubuh lagi. Selalu lagi. Ya. Apalagi kalau kita punya Fusit kan dia ada antivirusnya juga sekaligus ya. Ini malah yang sudah sakit pun ada antivirus, bahannya natural dan aman. Oke. Berfungsi sebagai obat tapi dia nutrisi. Itu menyenangkan ya. Ayo, saya tuh belum nanya sama kamu loh. Kamu tuh pengen, kan kamu banyak ya kegiatannya, ya acting iya dong, potret iya, model. Nah, sebetulnya buat kamu tuh yang akan dijalanin ke depan tuh yang mana? Untuk jalan ke depan sih masih dalam hubungan entertain aja. Yang mana yang lebih rasanya lebih nyanyi? Kamu bisa nggak nyanyi? Aduh, nyanyi kurang ya. Lani aja, biar Lani suruh nyanyi ya. Oke, kamu acting aja ya sama model ya. Paling sekarang tuh lebih banyaknya ke syuting FTV, terus kemarin sketsa buat Ramadan, udah mulai, terus baru beres foto ya, masih dalam lingkup entertain aja. Kalau disuruh milih, kamu paling suka yang mana?
Suka paling. Saya tahu pasti angkanya berpengaruh, tapi maksudnya yang rasanya lebih gimana gitu sama hati kamu yang Iya, yang penting nyaman kerjaannya, terus kita mampu. Teman-temannya baik, waktu tanda tangan kwitansi nolnya banyak banget di belakang gitu nggak sih Yuk? Nggak ya Yuk ya? Iya. Itu kayaknya Lani deh Yuk. Lani lagi salah. Lani terus ya. Yang penting sekarang tuh masih FTV aja sih kayak gitu. Cita-cita deh kepengennya gimana nih nanti? Cita-cita. Eksisnya di entertain itu orang akan tahu Ayu sebagai apa? Ayu sih pengennya lagi sekarang jalan host juga. Soalnya Ayu udah punya pengalaman juga jadi host di acara klip musik. Oh gitu oke. Jangan dikata dokter ya. Oh iya. Itu saya aja ya. Kecuali kalau yang hari Sabtu masih terserah deh itu dengan saya ya. Seperti biasanya Dokter Boyke sebel kalau saya ngomong gini. Dokter Boyke sorry ya Dokter Boyke ya. Sampai ketemu lagi pemirsa. Mudah-mudahan ceritanya Ayu juga bisa semuanya terwujud ya. Amin. Dan seperti biasanya untuk penutup acara, kalau pembukanya ada Superfood Info, kalau penutupnya saya punya quotes. Oke. Quotesnya kali ini kayak seperti ini. Meski tidak terlihat, virus mampu menyadarkan manusia dengan dampaknya yang nyata. Hidup sehatlah karena virus maha mengawasi. Waduh, menyeramkan si virus ini. Tapi nggak usah takut, solusinya Anda sudah tahu kan? Iya, rame-rame aja kita minum Fusit. Apalagi buat teman-teman saya yang sudah siap-siap untuk umroh. Ya, sampai jumpa lagi pemirsa ya. Sabtu dan Minggu kata dokter jam 8 sampai jam 9 malam. Kita kembali ke Lani and the Bee. Pacarku ayo kita pulang, waktu hampir jam 12 malam. Kita nggak bisa kemana-mana lagi karena kita sudah berjanji. Oh yeah. Pacarku ayo harus pulang, aku nggak mau nanti disalahkan, dicap jelek sama keluargamu, dimusuhi sama mamamu. Oh, kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Kamu harus cepat pulang, walau sedang nikmati